Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Selanjutnya, di sini Bapak akan mengecek absensi kehadiran kalian semua. Untuk itu, apakah ada yang tidak hadir? Coba tolong lihat samping kanan, samping kiri, teman kalian ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Baiklah, untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipandu oleh Ananda Sela. Silakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, untuk memantapkan pembelajaran kita hari ini juga, kita sebaiknya ice breaking profil pelajar Pancasila. Untuk itu, berdiri semua. 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, dengan keadaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Ya, terima kasih. Ya. Apakah kalian masih ingat dengan kesepakatan belajar kelas kita? Masih.
Apa ya kesepakatan belajar kita di kelas kita? Yang kedua? Nah, apakah kalian juga sudah sarapan? Sebelum berangkat ke sekolah? Nah, untuk makan-makan apa saja yang kalian sukai? Dan juga apa juga? Terus, apa lagi? Nah, sarapan itu sangat penting bagi kesehatan tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat. Untuk itu kita harus makan yang sehat. Nah, terutama sayuran itu juga penting ya. Terus buah-buahan juga itu penting karena manusia juga suka makan makanan tumbuh-tumbuhan ya. Selain manusia, hewan juga suka tumbuh-tumbuhan. Ya, karena ada hewan itu yang makan rumput, ada juga yang makan daging, ada juga yang makan segalanya. Dan bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan makan apa? Tumbuh-tumbuhan makan makanannya berasal dari proses fotosintesis. Dalam proses itu, gas karbon dioksida itu dari udara, air, dan juga tanah diubah menjadi glukosa. Ya, itu adalah makanan proses dari tumbuh-tumbuhan untuk tumbuhan ya. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya makanan hewan, makanan manusia, dan juga makanan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak sekarang adalah apa sih persamaan daripada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan? Pak. Apa? Sama-sama makhluk hidup. Yang kedua? Ya, tepuk tangan buat Galbi dan Sela. Kalau kita sudah ketahui bahwa persamaannya manusia, hewan, dan tumbuhan, tentunya kita juga agar untuk mengetahui ya apa perbedaannya manusia, hewan, dan tumbuhan. Ayo, siapa yang tahu? Ayo, dari apanya? Dari bentuknya. Nah, yang lain? Coba lo. Dari makannya. Terus yang lain? Dari proses makannya. Wah, luar biasa untuk Bapak. Nah, ya. Jadi kita hari ini pembelajaran kita tentang IPAS. Yang materinya pembelajaran kita hari ini adalah bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ya. Untuk itu, ya, kita harus mengetahui ya bahwa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah ya dengan melakukan diskusi bersama, peserta didik dapat mengidentifikasikan dan membuat proyek bagian tubuh-tumbuhan dan fungsinya secara beruntun. Nah, maka pada ini juga kita akan belajar secara kelompok sesuai dengan
gaya dan minat belajarnya siswa masing-masing. Untuk itu, siapa yang gemar menggambar? Oh ya, kalian gemar menggambar ya? Terus siapa lagi yang suka gemar menulis? Oh ya, kalian suka gemar menulis. Dan siapa lagi yang suka praktik? Oke, terima kasih ya. Untuk itu, kalian sudah membentuk kelompoknya masing-masing dan sesuai dengan minat belajar kalian masing-masing ya. Untuk lebih memahami pembelajaran hari ini, maka Bapak akan menyiapkan dan memutar video ini dan kalian Assalamualaikum. Halo teman-teman. masing-masing menyimaknya ya. Ya. Kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun lembut, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyarukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru.
Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Baiklah. Tadi itu video pembelajaran yang sudah Bapak putar dan kalian simak bersama-sama. Ya. Ayo, siapa yang tahu video tadi pembelajaran tentang apa ya? Bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Ada apakah saja bagian tumbuhan itu? Ada akar. Bentar, terus apa lagi? Dan apa lagi juga selain terakhir? Buah. Ya. Untuk itu, ya, kita harus untuk lebih semangat lagi. Maka kita harus ice breaking, ya, tepuk tangan bagian batang tumbuh-tumbuhan, ya. Oke. Tepuk tangan bagian tumbuh-tumbuhan. Ya, terima kasih ya. Baiklah, anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari tadi, menyimak kalian di dalam video pembelajaran. Sekarang maka Bapak akan memberikan atau menyiapkan lembar kerja kalian untuk kelompok visual, auditori, dan juga kelompok kinestetik. Ya, untuk kelompok yang suka menggambar, maka ada lembar kerja, ya, ada karton, ada gambar bunga atau tumbuhan, ya, dan juga ada gunting-gunting untuk menggambar alatnya yang harus kalian kerjakan pada kesempatan kelompok ini, ya. Cara kerjanya kalian gambar terlebih dahulu pada karton, ya, bentuk apa, tumbuhan apa, ya. Lalu kalian gambar yang sudah ada maka digambar, setelah itu baru digunting dan dicocokkan, baru ditempel. Itu tugas daripada kelompok yang suka menggambar atau visual. Nah, ini ya alat-alatnya, tinggal kalian kerjakan secara kelompok. Untuk kelompok auditori, ya, di sini Bapak sudah menyiapkan lembar kerja, ya, dan berbentuk artikel yang harus kalian kerjakan, ya, secara berkelompok juga dengan apa yang menjadi pekerjaan kalian. Di sini kalian harus kerjakan bersama-sama untuk bisa dijawab dan dilaksanakan, ditulis, ya, karena kalian suka menulis. Untuk kelompok kinestetik yang tentunya suka praktek, ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin memberikan sedikit gambaran bahwasanya apa sih yang bagian di bawah batang? Batang. Kalau ini? Batang. Kalau yang namanya ini? Daun. Kalau ini? Bunga. Kalau ada ini? Bunga. Nah, kalian agar bisa
mengamati apa yang ada pada tumbuhan, lalu kalian catat. Itulah kerjaan daripada kelompok kinestetik atau suka praktik ya, untuk bisa mencatat ya. Silakan tugas kalian dan bekerja peserta didik kalian itu harus kalian kerjakan mulai dari sekarang. Silakan. Ya, dipulas dulu sesuai warnanya saya ya. Bunga warnanya apa? Seperti itu. Kalian harus bisa membuat warna-warni yang indah ya pada bunga. Itu kelompok kalian yang suka menggambar. Ya. Jangan tidak sesuai dengan gambar yang kalian lihat di tempat-tempat lain seperti apa bunga itu. Ya. Itu. Terus buahnya warna apa? Itu. Apalagi daunnya warna apa? Itu yang harus kalian kerjakan. Akar juga seperti apa? Gambar kalian. Ya. Kalau kurang memahami, nanti Bapak akan berikan lagi keterangan-keterangannya yang lebih lanjut ya. Untuk itu Bapak akan ke kelompok auditori ya. Kalian cukup menulis pada artikel yang sudah Bapak buatkan. Tinggal kalian menulisnya dengan tulisan yang rapi, baik dan benar agar bisa terbaca tulisan kalian itu. Karena sebuah artikel kalau tidak bisa dibaca, tulisannya jelek, tidak rapi, maka hasilnya tidak memuaskan. Ya. Ya, selanjutnya kelompok kinestetik ini ya. Kalian juga cukup untuk bisa mengidentifikasikan ya mana bagian-bagian daripada akar itu apa fungsinya ya. Batang apa fungsinya? Daun juga apa fungsinya? Dan bunga juga apa fungsinya? Lalu selanjutnya buah. Ini namanya batang pohon cabai. Nah, kalian amati bersama-sama dan kalian catat tulis dengan sebaik mungkin agar kalian bisa melaksanakan tugas ini dengan baik dan benar.
dalam melaksanakan tugas lembar kalian ya, itu dengan hati-hati ya, agar hasil maksimal, jangan terburu-buru, dan juga bisa untuk diamati oleh orang lain itu, dan juga bisa dinikmati hasil kalian itu baik. Dan untuk kelompok ini juga harus kalian menulis terutama, karena kalian gemar menulis. Untuk itu kalian tulisan harus rapi dan baik dan benar. Jangan terburu-buru, dipikirkan sebelum menulis pada artikel yang sudah Bapak berikan pada kalian. Untuk kelompok kinestetik juga ya, itu harus kalian amati secara benar-benar, agar kalian bisa mengidentifikasikan mana bagian akar, mana batang, mana daun, mana bunga, mana buah. Agar kalian nanti bisa menyebutkan akar itu apa fungsinya, batang itu apa, daun itu apa, dan juga bunga serta buahnya bisa memberikan atau menyampaikan fungsi daripada bagian-bagian tumbuhan ini. Gunakan waktu sebaik-baiknya ya oleh kalian semua dalam kalian mengerjakan lembar kerja yang telah Bapak berikan itu, agar hasilnya baik ya.
Di dalam kerja berkelompok, kalian tidak kerja sendiri-sendiri ya. Itu harus kalian banyak sharing ya di pada teman-teman kelompok. Kalau ini kalau sudah digunting nanti ini ya, punya kamu ya, terus gunting. Nah ini juga gunting, digunting, digunting. Nah ini disesuaikan ya, apa menjadi suatu perintah daripada artikel ini kalian tuliskan dengan baik ya. Dan untuk kalian juga tetap untuk bisa untuk mengamatinya dengan baik ya, dengan kalau sudah ya mulai digunting ya. Gunting dengan baik.
Ya, terus. Setelah selesai, baru tempel. Ini udah sesuai nih, ya, warna bunganya sesuai ini. Udah merah, ya. Ini nanti yang ditempelkan sana, ya. Ya. Ya, berhati-hati di dalam menulis artikel, ya. Harus fokus kalian, ya. Apakah sudah selesai kalian mencatat? Ya, tunggu untuk kawannya, ya, yang belum terselesaikan. Ini, ya, waktunya harus cepat, ya. Udah gunting? Ini gunting nih. Sedang. Ini gunting. Nih, gunting ini. Nih, gunting ini. Gunting, tolong gunting. Ini biar selesai karena kerja kelompok, nggak kerja sendiri-sendiri, ya. Ya. Gunting. Mana yang belum selesai? Bantu kawannya yang belum selesai. Coba gunting. Dan. Coba bagi dua dulu. Bagi dua dulu. Terus ke sana. Langsung. Gunting, bagi dua dulu biar temennya membantu. Terus. Ya. Anak-anak sekalian, ini, ya, ini penting sayangnya. Nih. Itu sudah mau kalian, ada yang sudah mau jadi itu kawan kalian, ya. Maka yang lainnya nah, ini bantu. Coba. Nah. Sudah? Nah, baru kalian tempel sesuai dengan denah. Nah, coba terapkan, ayo. Terapkan. Yang suka menggambar terapkan, ayo bantu kawannya, ayo ini terapkan. Dilem dulu, ya, baru jadi cocokkan, baru lem. Nah, ya. Untuk kinestetik udah selesai, ya. Untuk ini itu tadi selesai, ya. Tinggal tunggu temannya kalian ini, ya, sebentar lagi, ya, akan selesai ini juga. Awas, hati-hati mana bagian mana yang harus diterapkan, ya, disesuaikan dengan fungsinya. Ya. Coba. Nih, ini dulu. Nih, dilem dulu. Nah, coba dilem. Ininya aja dilem. Ininya. Nah.
Nanti kawan kalian yang tinggal menerapkan pada masing-masing bagiannya. Nah, hati-hati dalam penerapannya ya. Sesuaikan dengan fungsi bagian masing-masing ya. Terus sudah ya? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, waktunya kalian untuk presentasi ya, hasil karya proyek kalian ya. Ya, untuk itu kita mulai ya dari kelompok mana dulu ya? Oh ya, sesuai dengan urutannya, maka kita mulai dari urutan visual dulu ya. Oke? Ya mulai, kita kasih semangat dulu hasil kerjanya. Ya, mari kita coba kalian presentasikan hasil karya proyek kalian. Ya, maju. Semua maju biar kelompoknya jelas. Udah, cukup. Kamu deket sini, jangan jauh-jauhan ya, sayang. Mulai. Mulai diawali dengan salam, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa hasil proyek kalian? Yaitu telah menggambar, terus menulis apa? Menempelkan, mencocokkan. Yaudah, sekarang apa sih bagian tubuhan yang kalian sudah terapkan tadi? Coba. Ya. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Pertama, menghantarkan air nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun, tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tumbuhan tumbuh. Perkembangan tumbuhan. Ya, selanjutnya. Buah, menyimpan cadangan makanan dan memiliki di dalamnya. Oh iya. Silakan. Diakhiri. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job, good job. Nah, tepuk tangannya mana? Hapus. Yang selanjutnya yaitu kelompok auditori, ya, sama kalian untuk bisa mempresentasikan hasil kerja proyek kalian, ya. Silakan. Ya. Sama seperti yang kelompok visual, diawali dengan salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok auditori akan mempresentasikan hasil karya proyek kami. Bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Ya, coba. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Ya, selanjutnya. Mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Bunga tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biakan menjadi biji. Buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job, good job. Ya, tepuk tangannya mana? Untuk hapus. Selesai kelompok auditori. Maka giliran juga sama dengan kelompok kinestetik. Ya, yang sukanya praktik, ya silakan. Kalian juga sama untuk bisa mempresentasikan hasil kerja proyek kalian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil karya proyek kami. Bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Ya, silakan terangkan ya secara jelas. Apa fungsi daripada tumbuh-tumbuhan itu dan bagian-bagiannya. Ayo. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Coba yang selanjutnya. Batang. Mana batang? Coba mana batang? Tunjukkan. Ya, batang. Ya. Menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tubuh. Ya. Selanjutnya. Daun. Ya. Tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Ya, baik. Terus? Tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biakan akan menjadi biji. Terus? Buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Oh iya. Terima kasih. Coba. Sekian, terima kasih dari kelompok kinestetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job, good job. Ya, tepuk tangan. Baiklah, kalian sudah presentasi hasil pembelajaran kalian melalui diskusi bersama. Untuk itu, ya, kita untuk lebih semangat lagi karena ada asesmen sumatif yang harus kalian kerjakan juga, ya. Untuk itu, ice breaking. Ice breaking, waktunya kita ice breaking sayang ya. Waktunya ice breaking. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 4. Tepuk tangan 5. Oke, terima kasih atas kesemangatan kalian semua. Mari kita lanjutkan pembelajaran ini karena ada
asesmen sumatif yang harus kalian kerjakan secara individu atau mandiri ya. Tidak perlu lagi kalian coba ini bereskan dulu ya. Kerjakan kalian ya. Sudah, coba selesaikan dulu, kumpulkan dulu ya. Udah tengah-tengah aja udah. Yang ini nih coba bereskan ke ruangan lain, tempat lain. Udah. Ya baiklah, anak-anakku sekalian ya. Bapak akan sudah menyiapkan ya, membagikan ya untuk tes sumatifnya ya, yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Kalau sudah menerima tugas, harus kalian kerjakan dengan baik-baik, sebaik-baik mungkin ya waktunya ya. Gunakan waktunya sebaik-baik ya. Dipergunakan. Oh, ada yang belum ya? Ya. Oke. Sudah terima semua? Tempat kerjanya sudah? Sudah. Mulai dikerjakan dari sekarang. Ya, waktunya kira-kira 10 menit ya. Ya. Dikerjakannya tidak boleh secara kelompok ya. Dan tidak boleh kerjasama. Ya, cara mandiri ya. Tulis nama. Jangan lupa nama di atas, kelompoknya masing-masing tulis. Jangan lupa itu nama juga ya. Nama tulis, nama. Ada nama kan. Terus kelompoknya apa. Kita harus tulis biar tahu. Tapi kerjanya secara individu ya, mandiri ya.
Kalau tugas mandiri itu dikerjakan dengan cara individu ya, sendiri-sendiri ya. Mungkin sudah waktunya nak ya, kita selesai ya dalam kerja asesmen sumatif ini ya. Ya, sudah selesai ya. Waktunya selesai sayangnya. Sudah, ada namanya, jangan sampai lupa nama. Ada yang masih ketinggalan nama? Belum? Namanya ya, nanti gimana kalau nggak ada nama ya. Kelompoknya juga, nama siapa, kelompok siapa. Sudah. Sudah. Sudah semua ini ya. Ada yang belum disusun? Sudah. Oh iya. Cukup ya? Cukup. Sudah semua? Sudah? Tersusun semua? Sudah. Baiklah, selesai sudah kegiatan belajar hari ini ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, diakhiri dengan, nah sebelumnya kita akhiri pembelajaran ini, kita refleksikan kembali ya pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya. Ada apa saja pada bagian tumbuh-tumbuhan? Hah? Ada akar. Terus? Batang. Ada apa lagi? Daun. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Nah, kita simpulkan bahwa pembelajaran hari ini adalah pembelajaran bagian tumbuh-tumbuhan yang sudah kalian laksanakan bersama-sama dan juga kalian sudah cerna bersama-sama dan diamati bersama-sama sehingga kalian sudah memahami tentunya ya pembelajaran daripada materi dari bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita akhiri dengan doa ya, ditutup dengan doa ya. Silakan kepada ketua kelas untuk berdoa terdahulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan sekali lagi, semoga kalian menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, ceria, dan juga bisa untuk bermanfaat bagi kalian sendiri terutama, dan juga untuk nanti kalian bekal hidup kalian di masa yang akan datang. Ya, begitu. Sebelum kita pulang, kita sama-sama kalian semua
Mudah-mudahan kalian juga sampai pada tujuan kalian pulang ke rumah masing-masing ya. Kita coba dari mana? Yo, dari kelompok visual dulu ya. Satu-satu ya. Tasnya. Terus untuk kelompok ya. Satu-satu, buru-buru. Dengan tertib ya. Terakhir kelompok estetik ya. Satu.